Cerita rakyat Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Kerajaan itu dipimpin dengan bijaksana oleh Prabu Mundawangi yang mempunyai permaisuri bernama Dewi Rembulan dan dikaruniai seorang putri, yaitu Dewi Kadita yang sangat cantik. Pada zaman itu, seorang raja biasanya mempunyai istri lain yang disebut selir. Demikian pula Prabu Mundawangi yang mempunyai selir yang bernama Dewi Mutiara. Ternyata Dewi Mutiara memiliki sifat buruk karena ia selalu merasa iri terhadap Dewi Rembulan. Pada suatu hari, Pandita Agung menghadap Prabu Mundawangi. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Prabu Mundawangi akan memperoleh putra dari selirnya, yaitu Dewi Mutiara. Prabu Mundawangi sangat bahagia karena ia sudah lama menunggu lahirnya anak keturunannya. Meskipun putraku lahir dari rahim seorang selir, tetapi dengan wewenangku ia akan kuangkat menjadi putra mahkota, Kata Prabu Mundawangi kepada Pandita Agung. Dewi Mutiara yang diam-diam mendengarkan ucapan tersebut menyambut dengan sangat gembira. Baiklah, besok malam aku akan ke istana dan langsung ke peraduan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terwujud. Pada malam yang ditentukan, Nenek Jahil memasuki istana Prabu Mundawangi. Karena kekuatan sihirnya, maka tak seorang pun mengetahui kedatangan Nenek Jahil yang leluasa masuk ke peraduan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Nenek Jahil kemudian membaca mantra penenung untuk memanggil setan agar membantu rencana jahatnya. Setelah selesai, ia membungkuk dan meniup wajah Dewi Rembulan dan Dewi Kadita yang sedang tidur lelap. Hembusan angin keluar dari mulut Nenek Jahil. Setelah itu, ia meninggalkan istana dengan tenangnya. Hah? Apa yang terjadi? Teriak Dewi Rembulan dan Dewi Kadita ketika bangun tidur. Sekujur tubuh mereka dipenuhi borok dan kudis yang mengeluarkan bau busuk. Oh, apa dosa kami sehingga tubuh kami menjadi begini menjijikannya? Ratap mereka tidak henti. Seketika seluruh penghuni istana menjadi gempar. Prabu Mundawangi merasa sedih, bingung, dan kesal menjadi satu. Pandita Agung dan para tabib didatangkan untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa permaisuri dan anaknya. Sayang sekali, tak seorang pun berhasil menyembuhkan mereka. Karena khawatir penyakit yang menakutkan itu menular, maka Prabu Mundawangi segera memerintahkan pengawalnya untuk mengasingkan mereka ke hutan. Aku tidak mau istana ini dikotori penyakit yang menular dan menjijikan itu. Mereka harus dibuang jauh-jauh dari istana. Akhirnya, pada suatu pagi, Dewi Rembulan dan Dewi Kadita dimasukkan ke dalam dua tanduk besar dan ditutup kain dengan rapat. Kemudian dibawanya menuju hutan belantara. Setibanya di hutan, kedua tanduk itu dibuka dan para pengawalnya langsung lari meninggalkannya. Dewi Rembulan dan Dewi Kadita baru menyadari bahwa mereka bukan dibawa pergi untuk diobati, tetapi dibuang di hutan. Dewi Kadita menangis karena tak tahan menanggung kesedihannya. Anakku, janganlah menangis. Kita harus berpasrah diri kepada Sang Dewata. Ini mungkin cobaan yang harus kita terima. Dewi Kadita berusaha membuang kesedihannya dengan berjalan menyusuri hutan. Tak lama di hutan itu, Dewi Rembulan kemudian sakit dan semakin lemah. Akhirnya dia mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Dewi Kadita. Dewi Kadita sangat sedih ditinggali ibunya. Tubuhnya semakin kurus dan penyakitnya semakin parah. Ia berjalan menyusuri hutan menuju arah selatan. Hah? Teriaknya gembira. Ternyata ia berada di pantai selatan. Tiba-tiba ia melihat seorang pemuda yang gagah perkasa sedang berdiri tak jauh darinya. Aku akan menolongmu dan penderitaanmu akan segera berakhir, Kata pemuda itu. Dewi Kadita sangat gembira mendengar ucapannya. Ia bersedia menuruti perintah pemuda itu demi kesembuhan penyakitnya. Tiba-tiba pemuda itu terjun ke laut dan Dewi Kadita langsung mengikutinya terjun ke laut juga.
Sungguh ajaib, seketika penyakit porok dan kudisnya langsung hilang. Dewi Kadita sangat gembira mengetahui ia telah sembuh dari penyakitnya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Anehnya, pemuda itu hilang lenyap entah kemana. Dewi Kadita tersadar bahwa ia sudah sekian lama di dalam laut tetapi tidak tenggelam. Kemudian ia melihat kedua kakinya dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi terhadapnya. Hah? Teriaknya melihat kedua kakinya telah tertutup sirip sehingga menyerupai ikan. Dewi Kadita akhirnya berusaha pasrah akan nasibnya. Ia kemudian hidup di laut selatan dan sekali-kali menampakkan diri. Konon, penduduk sekitar pantai selatan kadang melihat putri cantik berambut panjang yang bagian pinggang sampai ke ujung kakinya menyerupai ekor ikan. Orang-orang menyebutnya Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan.